Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian, kesalahan yang harus diketahui oleh banyak orang Kristen, sebab ini kesalahan yang bisa tergolong fatal, yaitu ketika memandang bahwa keselamatan hanya dikerjakan oleh Allah satu pihak saja. Berulang-ulang hal ini disampaikan dan akan terus berulang-ulang disampaikan agar kita memenuhi bagian kita. Saudaraku, inilah yang membuat banyak orang Kristen tidak memenuhi bagiannya atau tidak merespon keselamatan itu dengan baik. Dan ini bahaya, ini mengerikan, ini kesalahan fatal, saudaraku. Ilustrasi sederhananya adalah pemerintah menyediakan secara gratis vaksin untuk mencegah terpaparnya COVID-19. Masyarakat dapat memperolehnya dengan cuma-cuma, tidak perlu mengeluarkan biaya. Bahkan pemerintah akhir-akhir ini, baru beberapa hari ini juga melakukan langkah yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri, menyediakan bus-bus guna melakukan vaksinasi langsung ke objek masyarakat. Ini luar biasa, saudara. Usaha pemerintah kita itu luar biasa. Belum tentu kalau yang memimpin negara ini, ya, bukan yang sekarang memerintah, mampu, saudara, menanggulangi COVID. Bapak Presiden Jokowi dan jajarannya benar-benar telah menunjukkan keseriusan pengorbanan untuk menanggulangi COVID-19. Ya. Sampai ada bus-bus yang disediakan untuk melakukan vaksinasi langsung ke objek masyarakat. Dan ini membutuhkan anggaran belanja yang tinggi. Dana yang harus dikeluarkan pemerintah. Kita harus bersyukur kepada Tuhan atas usaha pemerintah. Dan kita juga harus berterima kasih kepada pemerintah. Tetapi kalau ada anggota masyarakat tidak merespon apa yang pemerintah sediakan, sehingga mereka tidak mau divaksin, ini menyia-nyiakan kebaikan pengorbanan dari pemerintah. Ada sebagian masyarakat yang memandang curiga terhadap vaksin ini. Ya, kita tahu ada hoax-hoax yang menyampaikan berita yang bertujuan agar masyarakat menolak vaksin. Dan yang menyedihkan, ada pendeta hamba Tuhan yang mengajarkan ajaran yang salah, sehingga membuat jemaat Kristen ada yang curiga terhadap vaksinasi ini. Ini kebodohan. Ini bisa dikatakan kejahatan. Ya, supaya masyarakat bisa menerima vaksin agar tidak terpapar COVID-19, kalaupun terpapar juga bisa lebih survive, jadi penyintas, bisa bertahan. Kok memandang curiga? Atau malas datang ke tempat vaksinasi yang diselenggarakan dengan 1001 alasan? Mungkin ada orang yang takut melihat jarum. Saudara, jarum vaksin itu tidak sakit. Saya sudah 2 kali divaksin. Dan saya orang yang sering, saudaraku, ditusuk sana sini, saudaraku. Entah ambil darah, entah donor darah. Itu jarumnya itu besar-besar kalau kita donor itu. Besar sekali. Jarum vaksin itu kecil, saudaraku. Ya. Kalau sampai masyarakat ada yang curiga, tidak percaya vaksinasi yang pemerintah galakkan, ya, ada yang malas,
Ini namanya menyia-nyiakan. Sehingga sia-sialah vaksinasi yang pemerintah usahakan, selenggarakan, bahkan harus menganggarkan dana untuk realisasinya. Nah, seperti ilustrasi mengenai vaksinasi ini. Persis. Respon yang benar-benar harus dilakukan oleh umat pilihan untuk mendapat kesempatan menjadi anak-anak Allah yang sah. Respon yang harus dimiliki umat pilihan itu dikemukakan dalam berbagai pernyataan. Seperti misalnya, bertobatlah kamu. Itu respon. Percayalah kamu. Terimalah. Ikutlah aku, kata Tuhan Yesus. Lepaskan dirimu dari segala ikatan. Tinggalkan dosa-dosamu. Datanglah kepadaku. Jangan keraskan hati. Serahkan dirimu. Jangan serupa dengan dunia ini. Hendaklah kamu menjadi sempurna dan lain sebagainya. Bapak Ibu, percayalah. Semua ini menunjukkan bahwa umat pilihan harus meresponi anugerah yang Allah sediakan. Umat pilihan artinya orang-orang yang diberi kesempatan untuk mendengar Injil. Seperti masyarakat Indonesia yang diberi kesempatan divaksin. Kalau masyarakat di luar Indonesia ya terserah, itu bukan urusan dari pemerintah bangsa ini dan memang bukan bangsa Indonesia. Ada orang-orang yang menjadi umat pilihan dan ini prerogatif Tuhan. Siapa orang yang mendapat kesempatan untuk mendengar Injil secara lengkap, itu prerogatif Tuhan. Ini yang disebut umat pilihan atau yang sudah dipredestinasi menjadi umat pilihan, artinya umat yang diberi kesempatan mendengar Injil. Jangan kebablasan, umat yang ditentukan untuk selamat, belum tentu. Yang diberi kesempatan mendengar Injil, seperti perumpamaan di kitab di Injil, yang diberi kesempatan untuk datang ke pesta perjamuan yang mendapatkan undangan. Soal dia pakai pakaian pesta atau tidak itu urusan masing-masing, tanggung jawab individu, saudara. Maka banyak yang dipanggil kan, tapi tidak semuanya bisa mengikuti pesta perjamuan raja itu. Anugerah berangkat dari Allah, benar. Allah yang menginisiasi keselamatan itu, menginisiasi dan mengerjakannya secara sepihak dengan menebus dosa-dosa manusia melalui korban Yesus di kayu salib. Jadi inisiasi Allah ini secara sepihak. Tidak dilibatkan manusia karena manusia tidak layak dan semua manusia berdosa dan kebaikannya pun tidak bisa membeli keselamatan. Kata inisiasi ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin initium. Initium. Yang salah satu artinya adalah permulaan. Inisiasi mestinya berarti suatu upacara atau ujian kepada seseorang untuk masuk kelompok tertentu. Satu seremonial atau ritual atau ujian untuk seseorang bisa masuk kelompok tertentu. Kalau Tuhan menginisiasi keselamatan, berarti Tuhan yang terlebih dahulu menyediakan mekanisme keselamatan. Menyediakan jalan bagaimana keselamatan dapat terjadi atau berlangsung dalam kehidupan seseorang, supaya manusia menjadi anak-anak Allah atau bagian dari anggota keluarga kerajaan Allah. Tetapi terwujudnya keselamatan atas individu itu juga menuntut keaktifan pihak individu yang diselamatkan. Jadi sangatlah benar bahwa Allah yang terlebih dahulu mencari dan menangkap kita. Keselamatan dimulai dari Allah, di mana Allah mencari manusia untuk menyelamatkannya.
Allah yang terlebih dahulu mencari dan menangkap manusia. Tetapi selanjutnya manusia yang ditangkap itu harus mengetahui untuk apa dirinya ditangkap oleh Allah. Yang sama dengan harus mengetahui, memahami secara lengkap maksud anugerah keselamatan itu diberikan. Anugerah keselamatan diberikan atau maksud Tuhan menangkap manusia, ya, agar manusia dibebaskan dari kodrat dosa sehingga sehingga hidupnya sesuai dengan maksud Tuhan, maksud tujuan dirinya diciptakan oleh Tuhan. Ya, dibebaskan dari kodrat manusia, mengenakan kodrat ilahi, dapat hidup sesuai dengan maksud dirinya diciptakan Allah, berkeadaan sesuai dengan rancangan Allah semula, bisa menemukan kemuliaan Allah yang hilang, sehingga dapat bersekutu dengan Allah dan melayani Dia. Ini maksudnya. Untuk mewujudkan keselamatan ini, pihak manusia harus berjuang. Jadi keharusan berjuang untuk mengalami dan memiliki keselamatan ini adalah kemutlakan. Filipi 3 ayat 12 mengatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dia menangkap aku supaya aku menangkap dia. Ada dua kata menangkap di ayat ini. Nah, banyak orang Kristen merasa sudah ditangkap Tuhan. Dan itu dipahami sebagai telah ada di dalam Tuhan. Dan sudah merasa aman sebagai anak Allah. Dan nanti akan diperbolehkan masuk surga. Ini pengertian yang salah. Pandangan yang menyesatkan. Kalau seseorang berpikir demikian, ini sangat berbahaya, saudaraku. Nah, coba kita lihat ya, saudaraku. Dari muda saya sudah mengenal gambar ini, saudara. Ya, ini manusia. Ya, di sini Allah. Hubungan telah putus, disambung oleh salib, sehingga manusia bisa menemukan Allah. That's it, sampai di sini. Ya, ini gambar sudah final. Dulu saya pahami sudah final. Tapi sekarang saya tahu ini belum final. Ini belum final. Manusia harus sampai di sini. Nah, untuk sampai di sini ini perlu perjuangan. Kalau dulu kita merasa sudah, tapi proses untuk menyeberang ini tidak jelas. Ya, nanti kita akan bicara ini, saudaraku. Ingat, ya, saya kasih tulisan ini. Aduh, ya. Akibat dosa, saudara, jelas neraka, api kekal. Tetapi manusia hidup di dalam kodrat dosa, hilang kemuliaan Allah. Nah, banyak orang merasa karena ada salib, langsung masuk neraka, dihapus nerakanya, masuk surga. Nggak bisa. Ini yang harus diperjuangkan, kodrat dosa diganti kodrat ilahi, menemukan kemuliaan Allah yang hilang, kembali kepada maksud tujuan dirinya diciptakan oleh Allah, menjadi manusia yang serupa dengan Yesus, supaya bisa bersekutu dengan Allah. Kalau manusia dapat
hilangkan ini, baru bisa mencoret neraka. Kalau ini belum dicoret, ini nggak bisa dicoret. Kalau ini belum dicoret, ini nggak bisa dicoret, saudara, ya. Nah, saudara, ingat itu, akibat dosa, Anda biar mendapatkan gambaran ya, bantuan secara visual, ini langsung, ini sama dengan kuasa dosa, kodrat dosa, sama saja. Saya sering membagi kuasa dosa ini, kodrat dosa, lalu membuat orang kehilangan kemuliaan Allah, neraka. Saudara, salib itu tidak otomatis mencoret neraka. Ini dulu baru ini harus saudara ketahui. Ini harus saya beritahu berulang-ulang ya. Paulus mengatakan, kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun ditangkap oleh Kristus. Dalam tulisannya ini Paulus mengatakan aku mengejarnya. Kata mengejar dalam teks aslinya adalah dioko, to pursue in a good sense. Mengejar atau memburu dalam arti yang baik. Dioko. Ya. Mengejar dalam arti yang baik, saudaraku, ya. Ada yang harus dikejar atau diburu oleh umat pilihan setelah menerima kesempatan mengerti anugerah keselamatan. Mengerti dan mendengar anugerah keselamatan serta bersedia menerima itu bukan berarti sudah selamat. Jika demikian maka hampir semua orang Kristen masuk surga, terutama yang dari Kristen sudah kanak-kanak, secara otomatis mereka sejak kecil Kristen ya pastilah setuju, karena orang tua juga setuju Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Lalu berarti sudah selamat. Ini salah. Karena saya dari kecil juga Kristen, jadi saya mengerti betul, saudaraku. Ini, harus disadari ya. Nanti saudara masuk neraka kalau tidak mengerti ini, tidak mau berubah. Saudara mengerti, saya anggap mengerti deh ya. Ya, mendengar boleh. Mengenai keselamatan. Dari kecil kan otomatis mengerti, mendengar, mengenai keselamatan. Terima. Sudah terima berarti selamat. Wah, ini yang menyesatkan. Dulu kita semua berpikir kalau kita mengerti tentang Yesus Kristus, lalu kita sekolah minggu, kita berkata, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, lalu kita selamat. Ini salah. Percaya itu bukan hanya mengaku dengan mulut, tapi hati percaya. Dan ayat dengan mulut mengaku, hati percaya pun harus dilihat konteks zaman itu. Zaman ketika surat Roma ditulis, berani mengaku dengan mulut, mati, dipenggal kepalanya. Sekarang Anda berani mengaku dengan mulut lalu meninggalkan percintaan dunia, hidup dalam kesucian. Kalau tidak, Anda kan tidak ada pertaruhan. Berarti pengakuannya kosong, sia-sia, saudara. Saya ulangi ya, mendengar dan mengerti anugerah keselamatan dan bersedia menerimanya bukan berarti lalu sudah selamat. Nah, kalau begini semua yang sekolah teologi masuk surga semua. Wes, masuk surga kabeh.
Kenapa? Nggak mengerti. Bisa bikin buku mengenai soteriologi. Nggak menerima juga. Masuk surga semua dong. Ini salah. Ini jadi yang benar bagaimana Pak? Nih ikuti terus ya, ikuti terus Truth ID saudara. Supaya saudara dikembalikan ke Injil yang murni. Ya, supaya saudara bisa membedakan mana yang sesat, mana yang tidak sesat. Saya tidak menunjukkan ini ke orang tertentu. Ini kebenaran Injil tuh begini. Saya juga tidak mengutip nama teolog-teolog manapun. Alkitab bicara begini, saya buka ayatnya, saya tunjukkan bahasa Yunaninya, dan memang saya juga bisa mengerti bahasa Yunani. Bila perlu saya tulis, tapi kan tidak perlu. Pada umumnya, orang-orang Kristen merasa yang mengerti keselamatan dan bersedia percaya mengenai keselamatan itu sudah menerima keselamatan. Waduh, salah ini. Padahal di Alkitab banyak orang yang melakukan kehendak Bapa yang masuk surga. Kehendak Bapa bukan hanya meyakini keselamatan di dalam pikiran, tetapi tidak melakukan kejahatan. Matius 7 dari ayat 21. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Pada hari terakhir orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, dan menunjukkan bahwa mereka telah mengusir setan, mengadakan banyak mujizat dan lain-lain. Entah dia ini pendeta, entah dia penginjil, siapapun atau jemaat biasa. Pokoknya aku tidak mengenal kamu, kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Tidak melakukan kehendak Bapa itu berarti meleset, dosa. Tidak melakukan kejahatan ini kalau dilihat konteksnya di dalam khotbah di bukit. Konteksnya ya, itu dalam rangkaian khotbah di bukit. Tidak melakukan kehendak Bapa atau yang sama dengan kejahatan itu artinya tidak sempurna. Karena kita harus sempurna seperti Bapa. Maka di khotbah, maksud saya, maka dalam khotbah di bukit Yesus berkata, hidup keagamaanmu harus melebihi hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu harus sempurna seperti Bapa. Orang-orang Kristen yang memahami keselamatan secara salah pasti tidak memiliki respon sama sekali atau memiliki respon yang tidak memadai terhadap keselamatan, tidak memadai. Harus ada respon yang memadai untuk bisa mengalami dan memiliki keselamatan. Tanpa respon yang memadai ini, seseorang tidak akan pernah mengalami dan memiliki keselamatan. Dengan kalimat lain, harus ada yang dikejar, harus ada yang ditangkap, harus ada yang diburu, dioko. Apa yang seharusnya dikejar dan ditangkap? Nah, kalau kita melihat konteks dari ayat ini, ya, Paulus mengatakan begini, saudara, ya, aku belum sempurna, ya, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, jadi belum ya. Melainkan aku dioko, to pursue, mengejar, ya, memburu, mengejar, memburu. Apa yang dikejar? Kesempurnaan. Kesempurnaan seperti apa dan bagaimana? Tetap di konteks Filipi, ya. Jangan ambil ayat lain dulu. Konteks ayat ini Paulus berkata, Filipi pasal 2, hendaklah kamu memiliki pikiran perasaan Kristus. Kesempurnaan dalam konteks mengenakan pikiran perasaan Kristus. Jadi bisa kita memiliki pikiran perasaan Kristus. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan bisa selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Begitu saudara ya.
tepat sehingga tidak ada yang kita lakukan yang meleset. Makanya Yohanes menulis, orang yang lahir baru, orang yang hidup dalam Tuhan tidak berbuat dosa lagi. Mengapa? Ya karena hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau tadi akibat dosa, sekarang akibat keselamatan. Yuk kita lihat. Ya, kalau pertemuan yang lalu saya hanya menulis akibat dosa, sekarang akibat keselamatan, surga. Jangan langsung ke sini dulu. Kodrat ilahi. Menemukan kemuliaan Allah, dikembalikan ke rancangan semula. Jangan langsung masuk ke surga, nanti dulu, lulus dulu di sini, baru bisa di sini. Nah, pengertian banyak orang itu di sini. Akibat keselamatan surga, nanti dulu. Jadikan semua bangsa muridku. Janganlah serupa dengan dunia ini. Lakukan kehendak Bapa supaya kau masuk surga. Ini yang harus diajarkan, saudaraku, ya. Kalau tidak begini, itu menyimpang namanya. Bukan seakan-akan aku setelah sempurna, belum. Lalu apa? Ya, aku mengejarnya, dioko, supaya aku menangkapnya. Apa yang ditangkap? Kesempurnaan. Ditangkap kata lambano, take, to attain, obtain, find with eagerness. Ya, setelah Tuhan mengambil kita, selanjutnya harus ada yang kita kejar dan kita miliki. Harus ada yang kita kejar. Ada wilayah bagian Allah menangkap kita dan Allah yang menginisiasi ini. Nah, sekarang kita yang harus di wilayah kita menangkap Tuhan. Kok Tuhan ditangkap, Pak? Begini, saudaraku. Kalau orang berkodrat ilahi menemukan kemuliaan Allah, karakter moralnya agung, baru bisa tune dengan Allah. Kalau tidak, tidak. Jadi berdamai secara de jure tidak otomatis membuat orang berdamai secara de facto. Kalau ada suami istri mau cerai, dibawa ke pengadilan, lalu dicari, dilakukan mediasi. Jangan cerai. Ini pengalaman yang sering saya saksikan, saya dengar, saya tahu pasti. Hakim tidak mudah mengetok palu, oke cerai. Ayo coba mediasi. Setelah mediasi ternyata mau damai. Udah nggak jadi cerai, damai. Apakah sudah damai? Belum. Secara de jure itu damai. Tapi secara de facto belum tentu. Di depan hakim, di depan pengacara masing-masing, baiklah kita damai. Oke ya, coba pegang tangannya. Oke, damai. Kita batalkan semua tuntutan, kita selesai ya. Oke, pulang. Sampai di rumah, soal kecil saja. Suami lepas sepatu, sepatunya kelempar. Istri berkata, kalau lepas sepatu bisa nggak sih halus? Kayak orang nggak punya adat. Nah itu aja. Udah, suami berkata, apa? Kamu ngomong apa tadi? Udah, rame lagi. Saudara. Atau istrinya baik orangnya, suaminya yang tidak baik. Atau suaminya nurut, istrinya yang kasar galak. Suaminya sudah baik, udah damai, istrinya masih tidak baik. Jadi nggak bisa damai. Berdamai secara de facto. Nah Allah itu tentu baik, yang nggak baik itu kita, bahkan kita itu rusak. Maka harus diubah dulu. Maka harus grab
Ya, harus kata lambano, mencapai, memegang, menggenggam kesempurnaan. Apa itu? Ya Filipi ayat sebelumnya, memiliki pikiran perasaan Kristus. Nah, kita tanya, apakah kita telah melakukan hal ini? Ya, kalau kita memperhatikan kehidupan Paulus, ia mengatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggapnya, aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini luar biasa. Tema khotbah hari ini, menangkap Tuhan. Orang bingung kan, Tuhan yang tangkap kita. Ya. Tapi nggak pernah dengar kita menangkap Tuhan. Loh, Paulus mengatakan aku menangkapnya. Yang ditangkap apa? Kesempurnaan supaya bisa bersekutu dengan Allah. Dengan menangkap kesempurnaan, maka seseorang bisa berdamai secara de facto, saudaraku. Ya, tema khotbah saya minggu ini adalah menangkap Tuhan. Ini jam 11. Nanti jam 5 sore waktu Indonesia Barat, saya lanjutkan khotbah ini. Jadi khotbah saya pagi sore itu selalu berseri. Ya, bagi saudara yang memang rindu mengerti kebenaran dan berniat masuk surga, buka Truth ID jam 5. Kalau tidak, ya sudah. Apa adanya saja, dengar khotbah. Sudah dengar khotbah? Ya sudah. Tahu nggak tahu, pokoknya sudah ke gereja online. Yang begini, sorry ya, sulit dan mungkin kecil kemungkinan masuk surga. Biasanya orang seperti ini tidak menghormati Allah dan tidak haus dan lapar akan kebenaran. Benar. Oke, saya teruskan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri ke depan. Apa yang Paulus lupakan? Ayat-ayat sebelumnya Paulus menunjukkan kemegahan hidupnya sebagai seorang yang berkedudukan tinggi, ya seorang yang terhormat dan tentu saja memiliki segala fasilitas yang ada. Ya, dia anggota Sanhedrin, dia sangat terhormat. Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Coba baca. Bagaimana terhormatnya Paulus ini. Ikut Yesus itu cari masalah, cari sengsara, cari penderitaan. Tapi Paulus mengatakan, aku melepaskan dan menganggapnya sampah. Aku melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Oh, bersyarat, barter. Makanya jangan berpikir dengan mendengar Injil, mengerti Injil, lalu menerimanya, kita sudah selamat. Melepaskan segala sesuatu. Harus jalan dulu lewat salib. Salib itu dipikul Tuhan Yesus, amin. Tapi setiap orang yang mau bersekutu dengan Allah juga harus punya salib sendiri. Jangan merasa mengerti, mendengar mengenai keselamatan lalu menerimanya berarti sudah selamat. Ini salah. Dan kebanyakan orang Kristen tuh berpikir begitu. Waduh, sedih saudaraku. Makanya Truth ID ini memberitakan kebenaran supaya orang dikembalikan ke Injil yang murni. Bukan pandangan teolog A, teolog B. Back to the Bible. Origin Bible. Ya. Akibat keselamatan itu ini dulu, diubah baru masuk sini. Nah, orang selama ini sudah percaya Yesus, sudah selamat, surga menanti. Oh, belum tentu. Kamu menerima enggak? Merespon? Tidak. Dalam hal ini sangat jelas bahwa Paulus melupakan semuanya dan menganggapnya sampah, kemudian berjuang untuk memperoleh Kristus. Ada perjuangan. Ya.
Ayat ini jelas menunjukkan bahwa seseorang tidak memperoleh Kristus dengan gratis. Nah, orang mulai ngamuk. Pak Eras, hati-hati. Anugerah itu gratis. Anugerah itu gratis, Pak. Hati-hati. Oke, saya ajarin sekarang. Anugerah itu gratis, Pak. Hati-hati loh. Tadi Bapak berkata, memperoleh Kristus itu tidak gratis. Secara de jure, betul. Keselamatan diinisiasi oleh Allah, betul. Tapi secara de facto apakah kamu memiliki persekutuan dengan Dia? Kalau kamu mempelai wanita, Kristus mempelai wanita, kamu layak tidak bersanding dengan Dia? Nah, itu masalahnya. Sekarang begini, saudara. Katakanlah ada satu daerah, hutan belantara, ada jurang, ada sungai, lalu ini di satu wilayah. Ini tidak bisa sampai sini. Maka dibangunnya jalan tol. Ada jembatan dan lain-lain di sini dibuat. Ya. Jalan tolnya gratis. Gratis. Tapi untuk sampai di sini harus ada proses berjalan, itu enggak gratis. Jalan tolnya gratis, enggak bayar karena menggunakan dana APBD atau apa yang pemerintah ya. Untuk bisa mencapai di sini itu gratis. Ini loh anugerah. Ini loh anugerah. Nah, jangan dibayangkan anugerah plek otomatis sampai di sini. Ini yang sesat dan setan seneng itu. Doktrin-doktrin yang mengarahkan ke situ setan senang. Kenapa? Membuat pasivitas. Tidak ada perjuangan. Lalu di sini memuji Tuhan. Sangat besar anugerahmu. Tidak salah lagu itu. Tapi ini maksudnya. Jangan hanya cuma nyanyi di sini. Sangat besar anugerahmu. Terus di sini dia tidak pernah jalan ke sana. Truth ID mengajak orang jalan ke sana. Ini saya masih bicara masih agak kulit. Nanti kalau dalamnya lagi, aduh, harus sempurna seperti Bapa, harus serupa dengan Yesus. Saya bicara ini bukan hanya untuk saudara, untuk diri saya sendiri. Saya khianati daging saya bunuh nafsu-nafsu saya bunuh semua ambisi-ambisi saya. Aduh saudaraku, nggak gampang. Tapi kalau kita mengingat hidup ini singkat, kita pasti mati, kita memilih kekekalan, kita bersedia. Kalau saya berkata, aku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan, aku mau memberi semua yang dapat kuberikan. Tuhan pasti bicaranya begini, udah kamu jalan dulu, aku enggak butuh duitmu, aku enggak butuh tenagamu mau jadi pendeta atau aktivis atau pangkat gelarmu yang bisa mendukung pekerjaan gereja. Robah dulu karaktermu, pasti itu. Layani aku itu layani perasaanku, hiduplah seturut kehendakku, itu dulu. Nggak usah sekolah teologi ya kalau tidak dipanggil untuk itu secara khusus. Tapi kalau kamu dipanggil, sekolahlah teologi. Sekolah teologi yang benar. Sekolah teologi juga tidak harus jadi pendeta. Jangan menyusahkan jemaat. Ya, itu maksudnya, saudara. Lalu pasti Tuhan bicara begitu. Ku mau memberi semua yang dapat kuberikan. Oh, enggak butuh. Tuhan enggak butuh. Kamu siapa sih? Enggak butuh. Tapi Tuhan mau kamu berubah. Itu dulu. Bagaimana menjalani hidup seperti yang dijalani Yesus. Baru kita dengan Bapak bisa kerek dengan Bapak di surga. Baru bisa. Dalam hal ini harus dipahami bahwa jalan dan kesempatan yang diberikan
untuk memperoleh Kristus itu gratis. Anugerah itu gratis. Gratis, tetapi untuk memperoleh Kristus, bersekutu dengan Dia itu perjuangan. Nah, orang itu sewenang-wenang, seperti saya dulu juga, sewenang-wenang terhadap perasaan Tuhan. Ya, kita merasa Yesus telah mati untukku, aku milikmu Tuhan, masuklah dalam hatiku. Tuhan berkata, hatimu busuk. Jalan serta Yesus. Tuhan bilang, ogah, kotor, mulutmu kotor, pikiranmu kotor, perbuatanmu. Melepaskan segala sesuatu dan menganggapnya sampah supaya memperoleh Kristus tidak mudah. Tetapi hal ini mutlak harus dilakukan. Ya, luar biasa saudaraku. Saya kira sebagian saudara, mungkin sebagian besar, kalau meninggal dunia hari ini tidak diterima di kemah abadi di rumah Bapa. Tapi juga mungkin tidak masuk neraka juga. Anda hanya menjadi anggota masyarakat kalau Anda memang mengasihi sama seperti diri sendiri. Tetapi jujur saja ya, kita melihat banyak orang Kristen tidak mengasihi sama seperti diri sendiri. Nggak usah jemaat, aktivis. Nggak usah aktivis, pendeta saja. Lihat itu di media sosial kalau dia ngomeli orang, mengata-ngatai orang. Lihat sikap orang yang punya gelar pendeta. Makanya saya terus terang juga agak putus asa, saudara. Setelah COVID-19 saya sembuh, saya seperti punya nyawa sambung. Saya sering kali murung. Dan teman-teman saya sering berkata, kok setelah sembuh murung Pak? Ya murung. Sudah kelihatan segar tapi murung. Murung Pak, saya lihat dunia ini kok begini ya. Murung saya. Murung saya kalau bisa, aduh Tuhan. Aduh, ada di tengah-tengah lingkungan pelayanan ini capek sekali. Di lingkungan para pendeta-pendeta, para tokoh-tokoh gereja kadang-kadang capek rasanya. Saya tidak lebih baik saudara, sama sekali tidak bermaksud begitu. Tapi saya lihat banyak orang Kristen menuju kegelapan abadi. Dan itu menyedihkan. Sedih sekali saudara. Makanya saya menyampaikan firman ini kepada saudara-saudara. Supaya saudara-saudara sadar. Ya. Untuk mengisi panggilanmu dengan tanggung jawab. Paulus mengatakan ia mengarahkan diri ke depan. Ada apa di depan? Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Inilah kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Kemuliaan bersama-sama dengan Kristus tidak diperolehnya dengan mudah. Tapi aku harus berlari. Dan kata berlari ini ternyata dioko juga. Di atas diterjemahkan aku mengejar, di bawahnya diterjemahkan berlari. Sama-sama dioko. Saya nggak tahu kenapa penterjemah begitu, saudaraku. Ya, mestinya sama ya. Nah, kenapa diterjemahkan mengejar? Maaf saja, yang satu diterjemahkan mengejar, yang kedua diterjemahkan berlari. Wah, ini ada kebenaran di sini, saudara. Mengejar ini seperti memburu, seperti seorang pemburu yang mengejar buruan, yaitu mahkota kebenaran. Apa itu? Nah, ini panjang. Saya akan lanjutkan nanti jam 5 sore. Saya benar-benar mengajak Bapak Ibu untuk pulang ke surga dan berkemas-kemas. Terutama orang-orang tua yang usianya sudah lanjut. Amin.